amma ba'du. Keluarga besar Bapak Ustadz Hamdani yang kami hormati, begitu juga keluarga besar Bapak Haji Muhammad Markus, kedua mempelai Muhammad Nabawi dan Hani Aslamiyah, Ustadz Fatur Rahman, para asatiz, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati. Pengantin kita yang laki ini biasanya dipanggilnya Bawi. Saya mau panggil Bang Bawi sama Pohani ini. Ini penting nih, Bang Bawi sama Bang Hani. Di dalam Al-Quran ada sebuah isyarat yang sangat luar biasa, dan saya jarang mendengar qori membacakan ayat itu pada acara-acara perkawinan. Subhanalladzi khalaqal azwaja mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, azwaj. Mimma tumbitul ardu, dari jenis tumbuh-tumbuhan dari bumi itu. Bapak Ibu sekalian, kalau nanam pohon tidak berbuah, tanam pohon satu lagi. Maka perkawinan sari putik bunga itu yang menyebabkan pohon berbuah. Karena pohon juga ada gender. Wamin anfusihim, dan dari jenis manusia. Ya, ini waktu Nabawi ini, Bang Bawi ini izin sama saya, karena sama beliau salah satu guru di pesantren saya, As-Safina, mau nikah. Saya tanya anaknya Ustadz Hamdan, yang mau dikawini yang laki apa yang perempuan? Jadi wajar kalau dia ditolak. Tapi kalau seperti Belanda meratifikasi diperbolehkan perkawinan sejenis, Perancis silakan saja. Tetapi bagi kita konsep Islam itu azwaj itu harus gender. Wa mimma la ya'lamun, dan ada gender juga pada makhluk yang kita tidak lihat. Jin itu ada laki ada perempuan sehingga dia berkembang biak. Nah, khutbah nikah itu menarik, tadi dikatakan bahwa anan nikah sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Hadis ini kita uji ini, bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi dan syiar para kekasih-kekasih Allah. Waktu salah seorang murid dari Imam Al-Ghazali waktu mau izin nikah, tadi nih Bawi mestinya ditanya dulu nih baru dinikahin Ustadz Hamdan. Pertanyaannya begini buat Ustadz Bawi ini. Ini pertanyaannya Imam Ghazali kepada muridnya yang minta izin mau nikah. Minan nikah 5 aksaron nabil azwaj. Kalau memang membujang itu lebih bagus dari menikah, kenapa Nabi Muhammad itu menikahnya istrinya banyak? Kalau ini yang menjadi pertanyaan adalah uji coba terhadap hadis itu, maka hadis itu bisa jadi dhaif. Subhanallah. Jadi kalau Bawi bisa jawab baru dikawinin mestinya Pak. Kalau nggak bisa jawab tunda lagi. Cuma bisa nendang-nendang pintu ini. Bawi kalau ditunda-tunda lagi nggak bisa. Subhanallah, sebuah pertanyaan yang sulit untuk menjawabnya, tetapi dikasih rumusannya. Dan ini oleh-oleh buat Bawi sama Hani. Imam Al-Ghazali mengatakan wal afdalu al-jam'u bainahuma. Yang afdal, yang bagus itu perkawinan itu menghimpun dua-duanya. Jadi an-nikah wat takhalli. Nikah silakan karena itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi takhalli maknanya jangan setiap malam ditungguin istrinya. Bangun malam, sholat, tinggalkan pasangannya. Yang suami tinggalkan istrinya di tempat tidur, yang istri tinggalkan suaminya, sholat. Takhalli, menyendiri. Karena takhalli tidak mesti maknanya itu membujang. Tadi Bang Haji Asra lihat ya, ada miniatur makamnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu yang menjadi ide saya menyampaikan ini. Di samping sebelah kiri makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tanah kosong seukuran satu makam. Imam Al-Ghazali mengatakan nanti ketika Nabi Isa turun,
maka Nabi Isa menikah menggunakan syariat Nabi Muhammad, punya anak dan meninggal dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadis itu tidak dhaif. Kalau sekarang tidak menikah, nanti dia nikah. Soal istri mawi di sini sama di pesantren sama rasanya. Hah? Taruh di hotel sama di gubuk sama aja. Kalau Hani ini sama aja. Ingetin tuh, Bawi ini ya, Ustadz Bawi ini adalah salah satu guru di pesantren kita. Doakan keturunannya hafal-hafal Al-Quran. Ani siap tinggal di pesantren. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, semua santri, semua yang belajar kepada saya itu jadi guru di pesantren, kita habis nikah, walaupun cuma gubuk kita sediain tempat. Ini ada rumah yang sudah kita beli juga. Saya bilang nih, saya udah bilang sama Yusa, nih dandanin buat Bawi. Sehingga ibunya bapaknya cuma ngaku aja ini anaknya, tetapi kita yang pakai karena untuk ngajar di pesantren. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bawi, jangan lupa niat bahwa perkawinan itu diniatkan menjalankan syariat Nabi. Mudah-mudahan dengan niat melakukan syariat Nabi, maka dia nilainya ibadah. Ibadah yang paling enak itu nikah, ya, sedangkan ya. Ibadah yang paling enak itu nikah. Ente nyesel ntar kenapa baru sekarang ya. Ada lagi yang sangat penting, yang ketiga ini, waktu Nabi Muhammad menikahkan putrinya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi tahu bahwa nanti dari garis inilah, antara Ali dan Siti Fatimah inilah yang akan melahirkan dan membawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi gini, ya Ali la nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitanu fi waladih. Hai Ali, tidaklah seseorang lupa baca bismillahirrahmanirrahim ketika dia menggauli istrinya, kecuali setan ikut campur dalam proses pembuatan anak. Baca apa wi? Bismillahirrahmanirrahim. Hani, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Itu diproteksi. Dan ini bekal buat Bawi. Bapak Ibu sekalian, Bawi nanti malam mau ngomong apa sama bininya coba? Ayo kita begini, kalau paham dia. Ketika si tadi nih, kalau ngerti maksudnya, saya kasih modal, bilang Hani baca bismillah yuk. Kata Hani, oke. Selesai sudah. Baca bismillah wi. Ya. Udin guyune. Mari piye. Jadi baca bismillah Bawi. Terakhir yang keempat, suatu ketika khalifah dibawa ke pemimpinan Umar Ibnul Khattab, ada masyarakatnya yang pengen menghadap kepada Umar Ibnul Khattab, mau melaporkan istrinya. Kenapa istrinya ini cerewet? Kenapa istrinya ngomongnya kasar? Sahabat Umarnya lagi dituding-tuding sama istrinya dan dia duduk diem aja. Kata yang mau laporan, wah ini mah lebih parah dari bini gua. Bini gua nggak gini-gini banget. Maka dia mau pulang, nggak jadi dah. Apa? Parahan yang ini. Kebetulan Sayyidina Umar itu nengok, dipanggil sini, kenapa nggak jadi? Aku lihat istrimu lebih ganas. Oh, udah dari sini. Nah ini pesan buat Bawi. Sahabat Umar mengatakan begini, yambagi lil akili ayyakuna fi ahlihi mithlus sabi. Siogianya orang laki-laki yang pinter itu kalau sedang di rumah dia harus seperti anak kecil. Anak kecil kalau ibunya marah dia diem. Ya, anak kecil kalau berantem nggak lama-lama. Habis itu makanan yang mau dimangga pun dikasih sama yang nyakar. Bapaknya ibunya masih marah, anaknya udah baik.
Jadi kalau marah di rumah jangan lama-lama. Hani marah bekep aja. Tadi juga baik, jangan lama-lama, nggak boleh lama. Sama juga begitu. Ya. Pertama, marah jangan lama-lama. Itulah sifatnya anak kecil. Yang kedua, anak kecil itu, Bawi, nggak mau makan kalau nggak disuapin. Nggak mau mandi kalau nggak mau tidur kalau nggak. Itu anak kecil, Wi. Mislus sobi, harus seperti anak kecil. Apalagi setiap sesuatu bicarain. Karena istri itu senang kalau segala sesuatu itu disampaikan. Kecuali yang sekiranya memberatkan istri, jangan disampaikan. Punya duit kasih tambahan, bilang bonus. Pasti ditanyain, mau minum dulu apa mau minum dulu? Ya. Mau minum dulu baca bismillah. Ini rahasia, Wi. Jangan dibilang dari aneh. Mumpung nggak ada orang ini. Begitu, subhanallah, ya. Jadi ayyakuna fi ahlihi mislus sabi, kalau di rumah dia harus seperti anak kecil. Wa idzal tamasu wajada rajulan, tapi kalau dia keluar dari rumah, siapapun mendapati seorang yang gentleman itu orang yang gagah perkasa. Di rumah seperti anak kecil, di luar rumah gagah perkasa. Jangan dibalik, di rumah gagah perkasa, salah pukul tendang. Di luar seperti anak kecil, tidak punya pendirian, terombang-ambing. Bawi sebagai laki-laki tunjukkan di luar. Kalau di rumah seperti anak kecil. Anak kecil kelendotan mulu. Itu udah resepnya, udah itu aja, Bawi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.